A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengantar kisah Nabi Muhammad SAW dengan membahas bagaimana tiga agama bisa menjadi dominan sebelum Rasulullah SAW diutus. Sebelum Muhammad SAW dilahirkan, ada tiga agama yang mendominasi Jazirah Arab, yakni sekte penyembahan berhala, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Mari kita mulai dari agama atau sekte penyembahan berhala. Banu Khuza'ah adalah sekelompok suku dari kelompok Arab Qahtaniyah yang berasal dari Yaman. Mereka bermigrasi ke utara dari Yaman setelah hancurnya bendungan Ma'rib di kerajaan Saba di Yaman. Mereka berasal dari asal yang sama dengan suku Jurhum, yakni dari Saba. Nama Khuza'ah sendiri secara akar kata berasal dari kata inkhaza'ah yang berarti terputus atau memisahkan diri, karena mereka memisahkan diri dari rombongan besar suku Azd yang terus melanjutkan perjalanan ke Syam, sementara Khuza'ah sendiri memilih untuk menetap di wilayah dekat Makkah. Selama beberapa ratus tahun setelah Nabi Ismail wafat, Makkah dikuasai oleh suku Jurhum. Mereka pada awalnya baik, akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, mereka perlahan menjadi semakin rusak. Mereka mengganggu dan berbuat kezaliman pada orang-orang yang datang berhaji. Mereka banyak menyalahgunakan harta yang seharusnya untuk pemeliharaan Ka'bah. Mereka melakukan korupsi dan pungutan-pungutan liar, dan perilaku mereka sangat tidak baik, sehingga membuat suku-suku di sekitar Makkah merasa marah. Melihat Jurhum yang lemah dan tidak dihormati dan mabuk kekuasaan dan kejahatan, Khuza'ah bersekutu dengan Banu Bakr dari Kinanah untuk memerangi Jurhum. Karena Jurhum sudah korup dan sudah lemah dan kehilangan dukungan, rusak luar dan dalam, mereka kalah dalam pertempuran tersebut dan mereka terusir keluar dari Makkah. Ketika Jurhum sadar bahwa mereka akan kalah dan harus melarikan diri dari Makkah, pemimpin mereka, Amr bin Al-Harith bin Udad, mengumpulkan harta Ka'bah, memasukkan harta itu ke dalam sumur Zam-Zam, dan menimbunnya dengan tanah, lalu melarikan diri menuju Yaman. Maka sumur Zam-Zam pun hilang dari sejarah, dan suku Khuza'ah yang memegang kendali atas pemerintahan di kota Makkah. Khuza'ah memegang kendali pemerintahan Makkah selama beberapa ratus tahun. Di masa pemerintahan Khuza'ah inilah muncul sebuah tokoh pemimpin yang bernama Amr bin Luhai. Ia dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, baik dan soleh di mata kaumnya. Sedemikian terpandangnya ia, sampai-sampai setiap perkataannya dianggap sebagai hukum. Suatu saat, Amr bin Luhai melakukan perjalanan dagang ke Syam. Saat berkunjung ke wilayah Balqa di Syam, Amr melihat bahwa penduduk tempat itu memiliki peribadatan menyembah patung-patung. Ketika ia bertanya pada mereka mengapa mereka melakukan itu, mereka menjawab bahwa patung-patung itu merupakan perantara yang diturunkan oleh Allah. Dan setiap patung memiliki kekhususan, keistimewaannya masing-masing. Jika kami ingin meminta hujan, kami meminta kepada Allah melalui patung yang menurunkan hujan. Jika kami ingin meminta kemenangan, kami meminta kepada Allah melalui patung perang yang memberikan kemenangan.
dan sebagainya. Amr bin Luhai berpendapat, ini bagus, inilah yang kita butuhkan di Makkah. Maka Amr pun membawa sebagai oleh-oleh dari perjalanannya itu sebuah berhala besar dan meletakkannya tepat di dalam Ka'bah. Karena Amr sedemikian dipatuhi oleh kaumnya, karena yang membawa berhala ini adalah Amr, yang mereka mengikutinya, mereka patuh kepadanya, mereka pun akhirnya ikut menyembah berhala tersebut. Kemudian setelah itu, Amr pun mengaku bahwa ia mendapatkan bisikan dari suara-suara jin tentang lokasi-lokasi berhala-berhala kuno di zaman Nabi Nuh, yakni Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr yang terpendam di Jeddah. Karena ketertarikannya pada berhala, maka ia pun menggali situs tersebut dan membagikan hasil galiannya ke kabilah-kabilah Arab. Ini adalah sebuah bencana akidah. Yang pertama, karena tradisi ini dimulai oleh orang yang terpandang dan dipandang baik, dipandang soleh oleh kaumnya, maka kaumnya mematuhinya dan menganggapnya sebagai sebuah kebaikan. Kemudian yang kedua, karena penggalian terhadap tradisi jahiliyah kuno kaum Nabi Nuh tadi, dan ia membagikannya ke kabilah-kabilah di seluruh Arab secara gratis, dan ini dilakukan oleh pimpinan Makkah, yang mana Makkah itu merupakan kota suci, tempat ibadah haji tiap tahun, pusat otoritas keagamaan di Jazirah Arab, maka penyembahan berhala menjadi sebuah sekte yang mendominasi seluruh suku-suku Arab. Kesyirikan pun menyebar luas ke seluruh pelosok Jazirah Arab. Dimulai dari seorang yang dianggap baik, dimulai dari sebuah tindakan yang mereka anggap baik, dan mereka anggap lebih baik, lebih canggih, lebih lengkap dari ajaran yang diajarkan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka lupa bahwa akhlak manusia itu tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi akhlak yang paling harus diutamakan di atas semua akhlak adalah akhlak kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan mereka dan menciptakan segala yang mereka punya dan mengendalikan hidup dan mati mereka.